Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pembina Majelis Fikih Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyayangi kita karena masih memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk menghirup udara pagi dan diberikan kesehatan sehingga kita masih dengan penuh semangat menghadiri link majelis dalam rangka tolabul ilmi guna mencari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita hadirkan kepada junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada kita semua yang hadir pada pagi ini, dan bagi seluruh umat Islam hingga yaumil akhir. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin. Baiklah Bapak Ibu jamaah Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dirahmati Allah. Untuk memulai majelis ini agar lebih berkah, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita masuk ke inti, yakni penyampaian dan penjelasan kajian Asmaul Husna pada hari Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024. Asmaul Husna dengan judul As-Salam. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama membacakan Asmaul Husna tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Muslim, ya Sami', ya Basir, ya Kam, ya Latif, ya Khabir, ya Afif, ya Ghafur, ya Syakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muhid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Latif, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wahid, ya Majid, ya Mu'iz, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wad, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id, ya
hayyu ya qayyum ya wahid ya majid ya wahid ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya tawwab ya muntaqim ya afu ya ra'uf ya malikul mulk ya zal jalali wal ikram ya ahad ya muqsit ya jami' ya ghani ya mughni ya mani ya dhar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rashid ya sabur ya Allah ya Allah. Baiklah, untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, marilah kita dengarkan ulasan dari Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imamina al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwas salam. Wa qala aidan, al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di saat yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat, diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam satu majelis ilmi, majelis zikir yang semoga perkumpulan kita semua menjadikan satu perkumpulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqam ma'suman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Seperti biasa, RFM di hari Minggu kita mengkaji tentang Asmaul Husna. Kalau hari-hari biasa kita mengkaji kitab Al-Hikam, khusus hari Minggu kita mengkaji tentang Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang sekarang adalah Asma Allah As-Salam. Wallahu la ilaha huwallahu Allahu ya Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudusu As-Salam. Sekarang As-Salam. Wa ila mu'alifi hadal kitab, khususan kita hadiah untuk pengarang kitab, yaitu Al-Imam Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, dan Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, dan pengarang kitab Al-Asmaul Husna, Fikhu Asmaul Husna. Syaikhulillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Asma Allah subhanahu wa ta'ala. Asma assalam. Assalam ini mungkin di terjemah Al-Quran di situ di jilid-jilid itu ada artinya, yang arti pendeknya, arti singkatnya. Nanti kita samakan, tetapi di sini kita akan ambil dari kitab yang arti assalam itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, assalamu huwa allazi taslama zatuhu anil aibi wa sifatuhu anin naqsi wa af'aluhu anis syarri. Assalam itu yaitu yang selamat zatnya dari aib. Zat Allah itu sempurna, indah, dan tidak ada tapi dan tidak ada kecuali. Selamat zatnya, selamat sifatnya dari kekurangan, selamat pekerjaannya dari perbuatan buruk. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi assalam itu adalah alladzi taslamu datuhu anil aib, yang selamat datnya dari aib, yang selamat sifatnya dari kekurangan, yang selamat perbuatannya dari perbuatan buruk. 3 makna di dalam assalam menurut Al-Imam Ghazali. Dan di dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna, di dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna, di sini diartikan salam itu adalah assalamu min jami'il uyubi wan naqais. Wa mana hadal ismil karim, makna nama yang mulia assalam ini adalah selamat dari setiap aib dan kekurangan, li kamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, karena sempurna zatnya, sempurna sifatnya, dan sempurna perbuatannya, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh fahayatuhu salamun minal mauti wa minal sanati wan naum. Contoh seperti sifat hidupnya Allah. Sifat hidupnya Allah selamat dari kata-kata ada bahasa mati, dan ada bahasa ngantuk, ada bahasa tidur. Tidak ada, karena itu bahasa di makhluk, bukan untuk Khalik, bukan untuk Allah. Wa iradatuhu salamun min khurujiha anil hikmati wa maslahah. Iradah, kehendak Allah selamat, diselamatkan dari keluarnya kehendak itu, tidak ada hikmah dan tidak maslahat. Semua yang diiradahkan Allah ada hikmahnya dan ada maslahatnya. Wa kalimatuhu salamu minal kirbi wa zulmi. Kalimah-kalimah Allah subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah, selamat dari berbohong dan zalim. Jadi tidak ada kata-kata zalim dan bohong. Wa ginahu salamun min anil hajati ila ghairihi biwajhima. Nah, dan contoh lagi sifatnya gina. Kayanya Allah selamat dari ada kebutuhan ke selain Allah. Karena bukan Allah yang butuh dengan selain Allah, tetapi selain Allah yang butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa milkuhu salamun min manaji'id bihi wa masarikin aw muawanin. Nah, dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, milkun Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari ada yang memberhentikan jadi rajanya, ada yang bersekutu dengannya, dan ada yang menolong atas kedigjayaannya. Itulah selamat itu. Wa qadaruhu salamun minal
abasi wa zuri wa zulmi. Ketetapan Allah dan takdir Allah selamat dari main-main. Tidak ada takdir Allah main-main, atau tidak ada takdir Allah kesalahan. Jadi jangan sampai kita punya perasaan itu jangan-jangan Allah salah menakdirkan ini ke saya. Yang seharusnya pantas takdirnya seperti ini bukan saya tetapi tetangga saya. Nah, tidak akan ada bahasa begitu. Setiap yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itulah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, dan itulah memang yang cocok untuk keadaan dan kehidupan kita. Karena Allah assalam, Allah selamat. Qadauhu wa qadaruhu salamun minal abasi wal zuri wa zulmi. Nah, takdir Allah dan ketetapan Allah selamat dari main-main dan dolim gitu. Wa kadzalika itauhu salamun min kauni muawadatun, dan begitu begitu pula Allah memberi selamat dari setiap yang Allah berikan, selamat dari ada gantinya. Setiap yang Allah berikan tidak karena harus diganti dengan ibadah. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya tidak harus diganti dengan ibadah. Beda dengan makhluk, kalau kita pasti kalau memberi sesuatu pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau tidak urusan dunia, pasti urusan akhirat. Kita memberi orang, kita pasti ada sesuatu keinginan. Kalau tidak ingin sesuatu urusan dunia, pasti urusan pahala. Pasti ada keinginan-keinginan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi selamat dari sesuatu keinginan apapun. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Wajalla tabaraka wa ta'ala ibsa'u hadal ismi fid dunya sababan lidukhuli dari salam fil akhirat. Sehingga kata musannif kitab, Allah jadikan, Allah yang maha berkah jadikan ibsa'u hadal ismi, menebarkan nama ini, menebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, di muka bumi ini menebarkan salam, sababan liduhuli dari salam fil akhirah, menjadi sabab kita dimasukkan oleh Allah ke surga Darussalam. Nah, itu assalam di dalam kitab Fikhu Asmaul Husna. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah, kata Imam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, alladzi taslamu datuhu anil aibi. Allah yang selamat datnya dari cacat. Jadi kepada Allah tidak ada bahasa tapi atau bahasa kecuali. Contoh, kalau manusia itu kan si Fulan nih. Si Fulan tuh orangnya putih, orangnya ganteng. Tapi, ada tapinya pasti. Tapi misalkan ahlaknya saya yang kurang baik. Tapi saya yang begini. Tapi saya begini. Nah, kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala datanya tidak ada tapi dan tidak ada kecuali. Nah, begitu. Sebentar. Pengajian lah. Pengajian. Sok. Ke pengajian mas. Udah. Iya. Ya, maaf. Jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya selamat Allah sifatnya. Ilmunya Allah sempurna sehingga tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah.
Itu arti dari selamat sifatnya. Contoh ilmunya Allah. Selamat sifat Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah. Selamat. Selamatnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang tidak terdengar oleh Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, selamat perbuatannya wa af'aluhu anisari. Selamat perbuatan Allah dari jahat. Maksudnya tidak ada sesuatu perbuatan jahat disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Semuanya khair, semuanya baik. Selamat perbuatan, keputusan Allah. Misalkan nih, ada yang seperti keputusan Allah itu seperti jahat, tetapi itu khair, itu adalah baik. Seperti yang sudah dicontohkan, ada dua orang pasien, setelah beberapa kali kita contohkan, ada dua orang pasien yang sakit dan sakitnya beda-beda. Yang satu sakitnya biasa-biasa, yang satu lagi sakitnya sudah parah sehingga harus dioperasi. Nah, apakah kita menganggap keputusan dokter yang memutuskan untuk yang satu tidak dioperasi, yang satu harus dioperasi, apakah keputusan dokter itu kejam atau jahat? Tentunya tidak. Karena dokter memutuskan yang satu dioperasi karena melihat dari segi penyakit dan akibatnya. Kalau tidak dioperasi, ini akan menjadikan menjalar, menular ke seluruh tubuh dan akan menimbulkan kematian yang total. Oleh karena itu dokter memutuskan untuk mengoperasi. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu terhadap kita semua, terhadap kita makhluknya. Ada yang memang ini harus diberi ujiannya seperti biasa-biasa saja. Ada yang ujiannya ini sangat begitu pedih dan ujiannya begitu bertubi-tubi. Karena dengan ujian itulah kita akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwa tidak ada yang Allah kehendaki dari kita kecuali kebaikan. Diyakinkan dalam hati kita, tidak ada yang dikehendaki Allah dari diri kita kecuali kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Nah, semua kebaikan itu adalah di tangan Engkau ya Allah, dan keburukan itu kita kembalikan ke diri kita. Padahal hakikatnya semua dari Allah. Cuman kita untuk adab-adaban, yang buruk sandarkan kepada diri kita, yang baik sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya semuanya dari Allah. Nah, kita berhubungan misalkan nih, berhubungan dengan apa namanya? Dengan kehidupan dunia. Semakin kita kehidupan dunia ini semakin menggelapkan mata kita, semakin mudah rezeki kita, uang kita semakin banyak, harta kita semakin banyak, semakin jauh dari Allah. Lalu semakin tergelincir kita dengan pergaulan-pergaulan bebas, dengan riba, dengan rentenir, semakin jauh terus. Karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, maka Allah berikanlah masalah-masalah yang berat untuk kita. Maksudnya apa? Seperti tadi yang sakit, kakinya dipotong, diamputasi, atau badannya dioperasi. Karena apa? Karena penyakitnya sudah luar biasa, bisa menjalar kemana-mana. Oleh karena itu, saking Allah sayang, Allah berhentikan usahanya bangkrut. Hidupnya jadi susah, keadaannya lemah. Nah itu kalau kita lihat, kan Allah tidak pernah jahat melakukan keburukan dalam perbuatannya. Kenapa Allah lakukan itu? Ternyata
isinya di dalam itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyayangi dan menghendaki kebaikan, maka Allah berikan sesuatu yang menjadikannya terhenti dari melakukan kejahatan itu. Karena kalau begitu banyak uang, begitu jauh dengan Allah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Karena Allah ingin menolong kita, maka Allah berhentikan, tutup usahanya, tutup badannya sehingga tidak bisa bergerak, sehingga semuanya tidak bisa apa-apa. Dan dia, kalau Allah akan tolong, dia akan tanamkan rasa lemah dan rasa tunduk terhadap Allah, sehingga yang keluar dari lisannya hanya Allah, Allah, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan itu. Di dalam satu keterangan ada bahasa, idza ahaballahu abdan ibtalallahu ilaihi liyusmi'a tadarruahu. Jika Allah menyukai, mencintai, menghendaki dan menyenangi seorang hambanya, maka Allah berikan ujian, Allah berikan tes ujian. Karena Allah senang dengan jeritan dia, karena Allah senang dengan rintihannya yang selalu memohon tolong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah, jadi kita yakinkan bahwa kalaupun ada yang terjadi buruk terhadap diri kita, ini pasti isinya baik untuk kita. Karena Allah mempunyai sifat as-salam. Karena Allah mempunyai asma as-salam. Yang artinya adalah di antara arti as-salam, selamat Allah perbuatannya anisari dari melakukan perbuatan buruk. Jadi tidak mungkin Allah memberikan kepada saya keburukan. Kok Allah melakukan keburukan kejahatan ini? Kok saya usaha jadi bangkrut? Kok saya tadinya sukses jadi bangkrut? Kenapa ini? Kok masalah saya jadi banyak masalah? Jadi hidup saya jadi susah bergerak. Ternyata Allah menginginkan kita diam, dan ternyata Allah menginginkan kita hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan barangkali, ini yakin. Sesuatu yang yakin, yang harus kita yakinkan, kita imankan. Sehingga adab-adaban di dalam sesuatu sehari-hari, adab-adaban kita, misalkan ada ditanya kita oleh orang lain, siapakah yang menciptakan kambing? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan unta? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan kerbau? Jawab Allah. Siapakah yang menciptakan burung? Kita jawab Allah. Lalu kalau ada pertanyaan, siapakah yang menciptakan anjing dan babi? Itu padahal kita tahu bahwa anjing dan babi adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh menjawab Allah. Misalkan ada yang bertanya, siapa yang menciptakan domba? Allah. Siapa yang menciptakan burung? Allah. Siapa yang menciptakan anjing dan babi? Jangan dijawab Allah. Karena kita adab-adaban, sopan santun terhadap Allah. Kita jawab bahwa seluruh hewan-hewanan, seluruh makhluk, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan langsung dijawab Allah, tapi seluruh hewan yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Itu adab-adaban. Yang baik sandarkan ke Allah, yang buruk jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sakit kita, sakit ini memang dari Allah. Tetapi ini ya tadi saya gara-gara makan yang nggak enak-enak. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika yang buruk, untuk adab-adaban, kita katakan sandarkan yang buruk itu kepada diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri. Tapi yakinkan di dalam hati semuanya tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang harus digarisbawahi adalah
wa ab'aluhu anin nafsi. Assalamu huwa alladhi taslamu ab'aluhu anisarri. Kita harus percaya dan iman dan kita yakinkan bahwa perbuatan Allah selamat dari buruk. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang buruk, yang jelek terhadap makhluknya. Baiklah ibu-ibu bapak sekalian, al-mu'minu bismillahi salam, orang yang iman terhadap asma Allah as-salam, orang yang percaya terhadap Allah ada namanya Allah salam. Yang pertama, menimbulkan buahnya ada 4. Buah orang yang beriman, buah orang yang mengimani tentang asma salam Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayya'taqida anallaha masdarus salamah wa annahu manahas salamah fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman, yang percaya dengan asma Allah salam, buahnya ayat takidah anallaha masdarus salamah. Dia mengiktikadkan, dia meyakinkan di dalam hatinya bahwa Allah itu sumbernya keselamatan. Tidak ada sumber keselamatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pula yang memberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Walaupun sekarang di dunia kita mempunyai masalah, sepertinya, seperti kisahnya, seperti uang yang memberikan kita selamat, menjadikan kita selamat, uang. Kisahnya nih, masalah ini beres kalau oleh uang, ke rumah sakit beres kalau kita punya uang, apapun dengan uang beres. Itu kisahnya. Pada kenyataannya, keyakinan kita yakinkan bahwa ayat takidah anallaha masdarus salamah. Kita yakinkan bahwa Allah adalah sumbernya keselamatan. Hanya Allah yang menyelamatkan. Dan sumber keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu itu. Yang kedua, orang yang iman dengan nama as-salam, ayat luba as-salamah minallah. Yang kedua, dia akan selalu meminta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang meminta keselamatan kepada Allah, itulah bukti orang yang beriman kepada nama Allah as-salam. Dia berdoa, Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan aku dari bahaya dunia dan akhirat. Nah, dia mengatakan begitu, itu menandakan bahwa dia iman dengan asma Allah as-salam. Karena dia tahu dan dia meyakinkan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan diriku di dunia dan di akhirat kecuali as-salam, kecuali Allah yang maha menyelamatkan. Nah, jadi as-salam itu yang bisa diartikan yang mempunyai kesejahteraan atau yang menyelamatkan, yang mempunyai selamat dan sumber keselamatan. Jadi kita sering-sering minta kepada Allah tentang selamat. Allahumma salimna wa muslimin. Allahumma salimna wa muslimin. Allahumma salimna. Sering-sering kita meminta keselamatan. Karena meminta keselamatan kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita iman terhadap asma Allah as-salam. Yang ketiga, buah dari orang yang beriman terhadap nama as-salam, wa ayaslama ibadullah min syarrihi. Selamat hamba-hamba Allah dari keburukan dirinya. Orang lain merasa selamat, orang lain merasa aman, tidak terganggu, tidak terusik, tidak tersakiti, tidak tertipu, tidak terfitnah, tidak digibah, tidak dilukai. Semuanya muslim-muslim merasa aman dari diri kita. Tetangga kita aman dari diri kita. Keluarga kita aman dari diri kita. Seluruh muslim-muslimat aman dari diri kita. Tidak tersakiti, tidak terdolimi. Itu adalah buah dari orang yang mengimani nama Allah as-salam. Rasulullah mengatakan dalam firman-Nya,
Al-muslimu man salima muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim, seorang muslim yang benar-benar muslim, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, yaitu yang dia bisa menyelamatkan, memberikan rasa aman terhadap sesama muslim juga, lisannya dan tangannya. Jadi kalau kita selalu berkata kotor, kita kalau selalu berfitnah, kalau kita selalu menggibah orang sesama muslim kita, berarti kemusliman kita masih dipertanyakan. Karena orang lain merasa tidak nyaman dengan keadaan kita, dengan ucapan kita, dengan perkataan kita. Berarti kita tentang mengimani asma Allah as-salam masih dipertanyakan. Karena orang yang beriman dengan asma Allah as-salam, ia akan berusaha untuk menjadikan orang lain aman dengan dirinya. Seperti Allah memberikan keselamatan kepada hambanya, dirinya pun memberikan berusaha mentebar keselamatan untuk saudara-saudara muslimnya. Orang yang mau menggibah, orang yang mau membuat keburukan kepada orang lain, itu berarti tidak beriman dengan asma Allah as-salam. Yang terakhir, yang keempat, al-mu'minu bismillahi salam. Orang yang iman dengan asma Allah as-salam. Yang keempat, ayyakuna qalbuhu saliman minal amradil batinah kasirki. Hatinya akan selamat dari sakit-sakit yang batin, sakit penyakit dalam. Seperti apa penyakit dalam? Kasyirki, seperti musyrik, syirik. Syirik itu ada dua, ada syirkun khafiyun, ada syirkun jaliun. Ada syirik yang jelas, ada syirik yang khafi, yang samar. Kalau syirik yang jelas, seperti kita datang ke kuburan, kita minta-minta ke kuburan. Kita datang ke mbah, kita minta-minta ke mbah. Kita percaya sama Allah, sama dukun percaya, sama makam keramat percaya, itu syirkun, jelas. Ke gunung ya, ke gunung Kawi, ke gunung mana gitu. Nah itu syirkun, jelas. Ada lagi syirik yang khafi, yang samar. Bahkan si pelakunya pun tidak merasa dia sedang syirik karena saking samar-samarnya. Nah, yang jadi bahayanya, syirkun hopi, syirik yang samar ini terbagi dua. Ada syirik samar yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ada syirik yang samar ini yang akan mengeluarkan dirinya dari seorang muslim. Nah, yang mana? Yang hopi ini, yang samar ini. Yang satu ada yang tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. Syirik samar. Seperti riya. Ini riya sirkun hopi. Riya beramal. Namanya ibadah. Ibadah kepada Allah. Tetapi isinya bukan kepada Allah. Isinya karena manusia. Isinya karena ini, karena ini, karena ini. Nah, oleh karena itu riya termasuk syirkun asgor atau syirik yang hopi, yang samar. Tetapi pelaku riya tidak sampai keluar dari Islam. Tidak sampai mengganggu akidah total. Tidak. Karena itu tingkatan-tingkatan, lama-lama mudah-mudahan diharapkan akan meningkat. Tetapi ada yang bahaya sehingga mengeluarkan dirinya dari Islam, yaitu syirkun hopi, syirik hopi yang menyatakan bahwa sebab memberi bekas, yang menyatakan bahwa sebab itu dia yang punya peran. Contoh, minum obat. Lalu setelah minum obat, sehat. Nah, ia menekadkan, meyakinkan bahwa yang menyembuhkannya itu adalah obat. Kalau keyakinan itu dalam hati. Hatinya dia meyakinkan bahwa kalau saya nggak minum obat ini, saya nggak sembuh nih. Ini saya sembuh karena minum obat ini.
Kalau saya tidak ke dokter itu, saya nggak sembuh. Karena dokter itu bagus, dan saya setelah ke dokter itu saya sembuh. Keyakinan seperti itu adalah syirkun hobi, musyrik samar. Tetapi keyakinan seperti itu bahayanya mengganggu akidah sehingga menjadikan seseorang keluar dari deretan ahlu sunnah wal jamaah yang 73 golongan, dia akan termasuk ke 72 golongan itu. Karena dia menekankan, meyakinkan bahwa sebab memberikan bekas. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Itu obat atau kita berobat itu hanya sabab. Allah bisa menyembuhkan melalui sebab dan bisa menyembuhkan tanpa melalui sebab. Allah bisa menyembuhkan kita melalui kita meminum obat, dan Allah bisa menyembuhkan kita tanpa meminum obat pun. Jadi keyakinan kita tetap Allah yang menyembuhkan kita, dan obat yang kita minum atau dokter yang mengobati kita itu adalah sabab. Dan sabab itu kita mencari sabab diperintah oleh Allah. Jika kita sakit diperintah oleh Allah untuk berobat, datang ke dokter mah jadi ibadah karena itu diperintah Allah. Berikhtiar, bukan begini. eh, Begitu sakit misalkan meriang nih, oh, berobat dong ke dokter kemana, enggak, biarin aja karena Allah yang bikin, yang membuat saya sakit, dan Allah juga nanti yang akan mengambilnya, yang menyembuhkannya. Nah itu mah surah adab kalau begitu, karena kan Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk mencari sabab. Begitu sakit kita lapor kepada Allah, lapor dulu kepada Allah, ya Rob, ya Allah, hamba mohon disehatkan ya Allah. Nah, setelah itu baru kita berpikir kita akan mencari sababiah, ikhtiar ke dokter anu. Kita berangkat ke dokter, kita berangkat ke dokternya pun langkah kita dihitung ibadah. Karena apa? Karena langkah kita menjalankan perintah Allah. Gitu. Beda dengan orang begitu sakit, nggak ada pikiran-pikiran ingat ke Allah, bahkan blank, nggak ada ingat ke Allah. Langsung hatinya dan pikirannya ke dokter atau ke rumah sakit. Karena kalau tidak ke situ, tidak akan sembuh. Karena itu yang menyembuhkan. Nah, itulah yang menyebabkan akidah kita terganggu. Kita sama pakai kopiah, sama pakai sarung, sama ke masjidnya, sama sholatnya, sama setiap malam bangun. Tetapi ada yang membedakan, yaitu isi hati. Nah, isi hati ini, jika kita tetap dengan keadaan begitu, maka kita akan masuk tergolong golongan yang ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Mujasimah, Murji'ah, yang yang berapa, yang 72 golongan itu, 72 golongan kelompok yang terbagi dalam 8 kelompok. Nah itu tidak akan termasuk orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang ahlus sunnah wal jamaah, jika ia sakit, pertama ia akan lapor kepada Allah. Setelah itu yang lapor itu hatinya, dan setelah itu dia akan berjalan untuk mencari ikhtiar. Dan dia mencari ikhtiar pun bukan dia punya keyakinan bahwa saya kalau nggak cari ikhtiar ini saya nggak bakalan sembuh. Anak saya sakit kalau nggak diobatin ke dokter nggak bakalan sembuh. Bukan mencari ikhtiar alasannya itu. Tetapi kita berikhtiar melangkahkan kaki, membawa orang sakit, kita punya keyakinan yang menyembuhkan Allah. Gitu. Tetapi ini kita melaksanakan, berjalan menuju ke dokter atau ke rumah sakit, kita diperintah oleh Allah untuk ikhtiar, gitu, untuk ikhtiar. Jadi berjalannya pun jadi ibadah di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bapak-bapak ibu sekalian. Jadi orang yang iman dengan asma Allah assalam, ayyakuna qalbuhu saliman minal amradil batinah. Hatinya akan selamat dari sakit-sakit bangsa batin, sakit dalam, gitu. Itulah kesimpulan dari Asmaul Husna Assalam, dan semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dohiran wa batinan, di dunia dan di akhirat,
dan semoga kita menjadi wasilah atau sababiah yang akan merasakan aman dan selamat manusia-manusia di lingkungan kita. Bahkan mereka merasa senang dengan ada keadaan kita karena kita jadi satu jalan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.